ayam mantap, soto mantap, tinggal pilih. Oh ini warung Mbak Titi. Ini kami menyediakan menu soto Lamongan sama mie ayam. Jadi mie ayamnya itu mie ayam ala Bandung. Ceritanya begitu. Jadi mie ayam ala Bandung. Jadi mie ayamnya itu model kayak dibikin lembut kayak bubuk gitu. Untuk ide awalnya gimana nih Pak? Untuk sejarahnya usaha ini. Jadi itu gini Mas. Jadi itu kan zaman Covid kemarin tuh ya. Nah, jadi kemarin Covid terus kami ya biasa seperti kebanyakan teman-teman karyawan yang lain terus ada yang kena PHK, ada yang dan sebagainya lah ya. Nah saya salah satunya yang seperti itu. Jadi ketika situasi nggak memungkinkan seperti itu ya kami harus putar otak nih ceritanya kan gitu. Nah kebetulan istri saya bisa masak. Soto, ya udah saya suruh bikin warung soto aja gitu. Tadinya tuh kecil-kecilan satu menu aja nih, soto aja gitu kan. Tapi kalau soto aja itu kan kita nggak bisa mengharapkan orang setiap hari datang makan soto. Paling itu orang 1 minggu baru makan soto lagi kan gitu. Nah supaya kita menarik untuk orang itu datang terus ya akhirnya kita tambah menu sehingga ketika satu orang itu kemarin habis makan soto mungkin 2 hari lagi kesini lagi makan mie ayam. Nah, kan gitu. Ya sekarang ya syukurlah agak mulai jalan lah gitu seperti yang kita harapkan gitu. Memang tidak terlalu ramai, cuman tidak sepi juga gitu. Artinya ada peminatnya gitu. Ini sejak tahun berapa Pak untuk usaha ini Pak? Kalau istilahnya inisial publiknya itu ya mulai tahun 2021 Mas. Jadi Januari 2000. Sebetulnya itu mulai November kita buka, November 2020, tapi kita dalam tanda petik itu kita resmikan tahun 2021 aja gitu. Nah ini untuk usaha ini dulu kan istilahnya istri hobi masak. Nah untuk trial and errornya itu Pak? Nah tadinya gini, saya itu kan juga suka makan soto, suka makan mie ayam. Jadi tadinya saya dulu yang ngetes. Tadi saya ngetes rasa dulu, ini kurang. Kemudian saya coba saudara saya. Saudara saya bilang, enak lah. Namanya saudara kan mesti kita kan nggak tahu, mungkin dia kepengen membuat kita supaya nggak down, itu bilangnya enak. Saya ragu kan, ya udah saya bagikan ke tetangga saya. Tetangga ada ibu-ibu, mbah-mbah yang ikut saya ini, saya coba nih Bu, kasihkan ke tetangganya. Terus bilangnya cocok, terus besoknya dia datang. Jadi kayak gitu. Jadi kita tuh istilahnya sistemnya kayak getok tular gitu malah. Jadi awal usaha tetap di sini ya? Iya di sini. Berarti ini rumah di setup untuk warung gitu ya? Iya. Nah, monggo idenya idenya halaman. Dulu nih gini Mak, dulu tuh ini semua tuh kandang ayam Pak. Kandang besi, ayam saya suka ayam hias gitu, dulu kandang besi. Saya pikir-pikir, ini udah kita udah Covid, kita udah nggak punya kekuatan untuk beli pakan ayamnya, udah kita bongkar aja, kita jadikan tempatnya. Memang saya itu suka dengan tanaman ya, jadi dalam kepala saya ide-ide sesuatu kayak gini tuh ya nggak jauh-jauh dari tanaman gitu, yang sifatnya tropikal gitu ya. Nah ini warung ini saya buka, saya tuh kepengen memberi nuansa yang lain gitu, makan soto bukan di tempat yang alami, tapi saya bikin seolah-olah alami gitu. Nah, jadi ada sensasi lain, karena biasanya kalau orang makan soto, makan mie ayam itu kan kebanyakan kan kayak mohon maaf ya kayak di pinggir jalan pakai gerobak gitu kan, ada gerobaknya, itu kesannya kayak tradisional gitu. Nah saya kepengen memberi nuansa yang lain gitu loh. Makanannya maaf cakap nih ya, makanan yang biasa merakyat gitu, tapi saya bikin seperti ini gitu, dengan harga yang tetap sama saja gitu. Kemudian mangkoknya juga saya bikin lain gitu. Kalau biasa orang makan soto atau makan mie ayam, mangkoknya kan mangkok yang cap ayam jago itu kan. Nah ini saya bikin mangkoknya itu aluminium. Jadi memang challenge-nya itu lain gitu loh.
gitu. Nah ini untuk pelanggannya mana aja nih Pak Pran? Pelanggannya itu gini Pak, pelanggannya itu sebetulnya tetangga-tetangga kita. Nah ketika tetangga kita itu cocok, dia ngajak temennya gitu. Nah ini biasanya mereka ini karena ada geng-gengan gitu istilahnya, kayak geng emak-emak yang apa anaknya sekolah TK di mana gitu. Nah itu habis nganter terus mereka nongkrong dulu di tempat kita bareng-bareng gitu. Ya uniknya ketika di antara geng-geng emak-emak ini sudah cocok, itu besoknya dia datang lagi ngajak keluarganya, ngajak suaminya, ngajak anaknya. Dan itu kebanyakan seperti itu. Jadi yang geng-gengan itu sebetulnya tuh hanya awal mulanya saja gitu. Awal mulanya saling mengajak gitu, rombongan. Terus kok cocok. Mereka besok datang ngajak suami sama anaknya, dan itu berlangsung sampai sekarang. Seperti kayak yang ada di situ itu kan langganan kita lama itu tadinya tuh mereka tuh kesini tadinya rombongan sama teman-teman, tapi sejak karena dia cocok akhirnya ngajaknya tuh keluarga gitu. Dan itu dari apa namanya warga tetangga kelurahan gitu, jangkauannya baru sampai ke situ. Karena kan memang warga kita sendiri aja, memang di samping karena tempatnya tuh kan posisinya kan agak masuk gitu, jadi nggak di pinggir jalan gitu. Usahanya ini soto dan Mie ayam. mie ayam ya, itu yang best seller yang apa itu? Yang best seller jelas sotonya Pak ya. Sotonya best seller ya? Sotonya best seller. Jadi karena memang kita itu awalnya tuh memang karena soto ya, makanya kita beri nama soto Mbak Titi. Jadi soto. Tapi sebetulnya soto dan mie ayam itu sekarang sudah menjadi menu utama. Sudah berimbang ya? Berimbang ya, betul. Untuk ordernya ya. Malah yang sering ada orderan gitu, orderan misalnya rombongan gereja, itu biasanya malah yang pesanan itu malah justru mie ayam. Jarang yang soto pesan 30 porsi, 50 porsi itu jarang. Malah yang banyak pesanan itu malah yang mie ayamnya gitu. Beberapa kali menerima pesanan kayak ada kumpulan ibu-ibu yang ada jalan sehat nih. Terus ransumnya dia memilih makan kalau nggak soto ya mie ayam gitu. Kita juga sering kedatangan ibu-ibu yang arisan gitu. Misalnya Bu RT atau Ibu RW arisan itu, mereka kadang alasannya nggak mau ribet di tempatnya, kedatangan orang-orang lah bawa ke sini gitu. Di samping mungkin maksudnya demi kepraktisan, juga mungkin suasananya juga lain kan gitu aja. Kalau untuk kalian sudah menerima pesanan, berarti bisa di-share untuk nomor WA-nya? Oh ya, nanti kita nomor WA-nya ada nanti saya share lah nomor WA-nya. Dari awal memang media sosialnya Facebook aja. Nah, Facebooknya apa? Facebooknya tuh Mbak Titi. Mbak Titi ya? Oke. Nah, Facebooknya Mbak Titi tuh ada logo gambarnya tuh kayak menu makanan. Oh gitu. Instagramnya ada? Instagram belum. Berarti hanya Facebook ya? Hanya Facebook saja. Suka dukanya ini punya usaha di rumah ini, suka dukanya ini gimana? Suka dukanya gini ya. Ini kan usaha kecil lah ya, usaha keluarga. Kita tidak meng-hire tukang masak, waitress, semua dilayani oleh keluarga kita sendiri dan anak-anak kita lah. Repotnya tuh kalau pas datang banyak berombongan tuh kadang-kadang kita agak kewalahan. Tapi itu menyenangkan buat kita gitu. Terus kendalanya lagi karena ini konsepnya kan ada yang outdoor, ada yang indoor gitu ya. Yang outdoor itu yang benar-benar kita tuh di bawah langit lah istilahnya gitu. Nah itu kalau hujan ya terpaksa kita singkirkan kursi, taplaknya dan sebagainya itu kita singkirkan. Nanti hujan selesai kita keluarin lagi gitu. Kasiannya kalau pas rame, ujuk-ujuk mendung, ada yang duduk di payung gini, terpaksa saya sarankan untuk pindah karena pasti tempias kan gitu. Untuk prepare-nya usaha ini dari jam berapa Pak? Jadi kami itu setiap hari bangun pagi itu setengah 4.
3:30 itu udah persiapan alat-alat kita persiapkan di dapur gitu ya. Kemudian kita belanja habis subuh, begitu subuh selesai langsung kita berangkat ke pasar. Belanja. Nanti jam 7 tet kita buka. Tapi kadang-kadang ada sebelum jam 7 yang datang gitu, ya kita kasih duduk dulu aja gitu. Ya udah nunggu aja duduk, nanti pesanannya kita layani jam 7 ya gitu aja. Berarti bukanya siap ready jam 7, tutupnya jam? Tutupnya itu kita resminya jam 8. 8 malam. 8 malam. Tapi kadang-kadang belum sampai jam 8 kita udah habis toh. Nah, kita nggak perpanjang masak lagi, ya udah hari itu kita tutup biasanya sampai jam 6. Jam setengah 6 kita kadang-kadang udah tutup, udah kehabisan. Jadi jarang yang kita sampai jam 8 ya. Ya maklum karena udah terlalu kalau di daerah ini masih sepi lah gitu. Jam setengah 7 aja udah mulai jarang orang gitu. Tapi nggak tahu nanti kalau perkembangan nanti udah banyak perumahan di arah barat sana juga udah mulai banyak perumahan, ya kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan aja banyak penduduknya rame. Untuk alamatnya sama ancar-ancarnya di mana nih Pak? Ini tuh kita ini berada di posisi Jalan Taman Telogomulyo Gang 6. Jadi posisinya ancar-ancarnya itu dari Walter Mangunkusumo kita masuknya itu masuk Jalan Raya Telogomulyo itu yang menuju ke arah SMP 34. Jadi menuju ke arah SMP 34. Nah, nanti menjelang SMP 34 kira-kira dari Jalan Walter Mangunkusumo itu kira-kira 500 meter, nanti sebelah kanan kita itu ada Masjid Rodotul Mutakin. Nah, depannya Rodotul Mutakin, Masjid Rodotul Mutakin itu ada jalan, nah itulah Jalan Taman Telogomulyo Gang 6. Nanti di situ itu posisi kita. Untuk harapannya nih Pak, usaha ini Pak. Ya, ini Mas ya, ini kan usaha seperti ini itu kan semua usaha itu saya kira awalnya dari kecil ya Mas ya, dari yang kecil dulu. Kita berharap nggak muluk, tapi kita hanya berharap bahwa usaha ini akan terus berkembang. Kalau nggak kita perbesar ini, mungkin kita bisa buka cabang. Harapan saya begitu, dengan merek yang sama, Soto Mbak Titi. Ya itu mudah-mudahan, karena bagaimanapun juga ini penghasilan utama keluarga saya kan gitu. Semoga yang pernah mencoba itu cocok dengan cita rasa soto kami atau mie ayam kami. Kalau misalnya ada masukan kira-kira mau ditambah menu apa itu, nanti bisa ngasih saran ke saya gitu.